Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Bagus Madi Darmayasa dengan NPM 03160103 dari Prodi PGSD. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas pertama dengan mata kuliah Statistik Inferensial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan tugas ini dengan materi yaitu tentang penarikan sampel dengan statistik inferensial. Berikut juga dengan contoh-contohnya. Baik, yang pertama A. Penarikan sampel dan 1. Pengertian sampel. Sampel merupakan kelompok kecil yang diamati dari sebuah populasi, atau sampel dapat diartikan sebagai sebagian dari populasi. Misalnya para siswa SMA Teladan di Makassar menjadi sampel bagi anak-anak remaja Indonesia. Mereka adalah sebagian dari populasi yang besar karena mereka adalah penduduk Indonesia dan juga berumur antara 12 sampai 21 tahun. Kedua, dasar pemikiran penarikan sampel. Penarikan sampel sangat diperlukan bagi peneliti karena lazimnya keterbatasan waktu, ruang, dan upaya yang ada tidak memungkinkan peneliti menyelidiki semua anggota populasi. Dan yang ketiga, langkah-langkah penarikan sampel. Yang pertama, hal pokok dari penarikan sampel adalah penetapan ciri-ciri populasi yang menjadi sarana yang akan diwakili oleh sampel di dalam penelitian. Yang kedua, menetapkan ciri bagian populasi yang dapat dijangkau. Dan yang ketiga, dari populasi yang dapat dijangkau, peneliti memiliki sedemikian rupa sehingga sampel tersebut menerima atau mencerminkan populasinya. Untuk selanjutnya, macam-macam penarikan sampel. Yang pertama, random sampling. Untuk hal ini, pengambilan sampel dengan menggunakan teknik random sampling dilakukan secara acak. Teknik ini menggunakan asumsi pemakaian metode statistik inferensial atau induksi sehingga hanya bisa digunakan jika anggota populasi bersifat homogen atau diasumsikan homogen. Teknik ini dapat dibedakan menjadi A. Pengambilan sampel secara acak sederhana dalam kurung yaitu sampel random sampling. Hakikatnya, metode ini adalah setiap anggota individu populasi homogen memiliki kesempatan yang sama. Dan yang B, pengambilan sampel secara acak sistematis atau systematic random sampling. Teknik ini merupakan modifikasi dari sampel random sampling dan digunakan untuk populasi yang dianggap homogen dan telah tersedia daftar dan nomor urut setiap unit populasi. Misalnya, akan diambil 30 unit sampel dari 120 unit. Maka interval sampel adalah 120/3 sama dengan 4. Jika sampel pertama jatuh pada nomor urut 11, maka sampel selanjutnya adalah nomor urut 15, 19, dan 23. Selanjutnya C. Pengambilan sampel secara acak stratifikasi atau stratified random sampling. Metode ini digunakan jika unit data memiliki karakteristik yang heterogen, maka perlu dicari lapisan atau strata karakteristik umum dari setiap anggota populasi. Jika jumlah unit tiap strata sama, maka digunakan metode sampel stratified random sampling. Jika jumlah unit tiap strata berbeda, maka digunakan metode profesional stratifikasi random sampling. Misalnya,
Populasi penelitian adalah siswa SD kelas 5 di SDX berdasarkan pendataan dari sekolah sebanyak 250 siswa. Berdasarkan perhitungan statistik, sampel yang dianggap perhitungan statistik. Cara pengambilan sampel berdasarkan strata tingkat penghasilan orang tua, yakni penghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Maka sampel akan diambil masing-masing strata 20. Keuntungan metode ini adalah presisi dari sampel bisa meningkat dan pelaksanaan relatif mudah. Dan untuk bagian D, pengambilan sampel secara kelompok atau gugus, yaitu cluster sampling. Pada teknik ini digunakan populasi yang heterogen. Pada populasi terdiri dari beberapa klaster atau area yang di dalamnya mengandung unit populasi yang heterogen. Penelitian ini tidak mendaftar semua anggota atau unit yang ada dalam populasi, tetapi cukup mendaftar banyaknya gugus dalam populasi. Kemudian mengambil sampel dari gugus tersebut. Misalnya, penelitian akan meneliti di Kecamatan X yang terdiri dari 12 kelurahan, maka penelitian hanya mengambil sampel dari 3 kelurahan di kecamatan ini secara acak. Dan tadi sudah dijelaskan di pertama, yaitu teknik pengambilan sampel dengan random sampling. Dan sekarang yang kedua, non-random sampling. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non-random sampling dilakukan tidak secara acak dan tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat dihitung. Dari non-random sampling, yang ada macam-macamnya, itu yang pertama, purposive sampling. Pada metode ini, penelitian mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang mudah diketahui atau yang sudah diketahui sebelumnya. Maka peneliti perlu mengidentifikasi dulu semua karakteristik populasi. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk desain penelitian studi kasus atau case study, di mana banyak sampel atau banyak aspek dari kasus tunggal yang dapat diamati. Misalnya, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh merokok di kalangan siswa SMA dengan prestasi belajar di sekolah, maka sampel terbatas. Dan yang B, kuota sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah anggota sampel secara kuantum atau jatah. Dasar untuk pengambilan unit sampel tergantung pada berapa besar jumlah sampel yang telah ditentukan. Anggota populasi mana yang menjadi sampel tidak terlalu dipersoalkan asalkan sudah memenuhi kuota yang diinginkan. Selanjutnya, C. Incidental sampling. Pada metode ini, pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada di tempat yang telah disesuaikan dengan konteks penelitian. Perbedaan dengan purposive sampling adalah pada metode ini sampel yang diambil berasal dari responden yang memang kebetulan berada di suatu tempat pada keadaan tertentu tanpa sebelumnya diketahui oleh peneliti. Sedangkan pada purposive penelitian memilih sendiri kasus atau respondennya. Dan yang terakhir, menghitung jumlah sampel. Pada dasarnya, jumlah atau besarnya sampel digunakan untuk menentukan jumlah sampel replikasi yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk menetapkan besar sampel tergantung pada dua hal, yaitu adanya sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai batas maksimal dari besarnya sampel dan kebutuhan dan rencana analisis yang menentukan batas minimal dan besarnya sampel. Baiklah, sekian dari saya, Ida Bagus Maidarmayasa. Itulah hasil dari penjelasan tentang penarikan sampel strategi inferensial. Bila ada kekurangan ataupun salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.